Bullying, trauma tak terlihat yang mengubah otak anak. Fakta ilmiah dan solusi. Tahukah Anda bahwa bullying tidak hanya menyisakan luka emosional, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam pada otak anak? Bahkan, dalam beberapa kasus, perubahan pada otak ini bisa bersifat permanen. Lalu, mengapa pelaku bullying justru merasa puas saat menyakiti orang lain? Apakah trauma masa kecil benar-benar bisa membuat korban berubah menjadi pelaku? Temukan fakta mengejutkan dan solusi berbasis neuroscience dalam video ini. Bullying bukan hanya tentang kekerasan fisik atau verbal, tetapi lebih dari itu. Bullying adalah pengalaman traumatis yang dapat mengubah perkembangan otak anak. Tidak banyak yang tahu bahwa stres psikososial berat seperti ini bisa menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi otak. Banyak orang berpikir bahwa luka akibat bullying akan sembuh seiring waktu. Tetapi apa yang terjadi pada otak korban bisa jauh lebih kompleks. Lalu, bagaimana perubahan ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi pada otak korban dan pelaku bullying? Apakah ada cara untuk mengatasinya? Temukan jawaban ilmiah dan kisah nyata dalam video ini. Bullying menyebabkan lonjakan hormon stres, yaitu kortisol di dalam otak. Kortisol yang tinggi dapat merusak sel saraf di hipokampus, bagian otak yang penting untuk memori dan pengaturan emosi. Ketika kadar kortisol terus meningkat, hipokampus kehilangan kemampuannya untuk mengatur stres dengan baik. Hal inilah yang menjelaskan mengapa korban bullying seringkali mengalami masalah ingatan, kesulitan berkonsentrasi, bahkan cenderung emosional tanpa alasan yang jelas. Dalam jangka panjang, kortisol yang terus-menerus tinggi juga dapat melemahkan sistem imun dan menyebabkan peradangan saraf, membuat korban rentan terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Pada beberapa kasus, trauma akibat bullying dapat meninggalkan bekas neurologis yang mirip dengan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Amigdala, bagian otak yang berfungsi mengatur respons takut, menjadi terlalu aktif. Anak-anak yang mengalami ini akan terus merasa terancam, bahkan ketika situasi sudah aman. Fenomena ini dikenal sebagai hypervigilance, di mana korban selalu merasa waspada dan cemas. Pada saat inilah, otak mulai membentuk pola respons ketakutan yang kronis, sehingga anak kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut. Mengapa pelaku bullying justru merasa puas saat melihat orang lain kesakitan? Studi neuroscience menunjukkan bahwa pada otak pelaku, area ventral striatum, pusat reward justru aktif ketika mereka melihat kekerasan atau penderitaan orang lain. Hal ini menunjukkan adanya asosiasi antara tindakan agresif dengan perasaan puas. Pada saat yang sama, area otak yang bertanggung jawab atas empati, seperti medial prefrontal cortex, tidak aktif. Ini menunjukkan bahwa pelaku mungkin memiliki defisit empati afektif. Meskipun secara kognitif, mereka memahami bahwa tindakan mereka menyakiti orang lain. Tidak jarang kita menemukan korban bullying yang kemudian menjadi pelaku secara ilmiah. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh perubahan neurotransmitter yang terjadi akibat stres kronis, peningkatan serotonin, dan penurunan vasopresin pada korban. Justru memicu perilaku agresif ketika mereka bertemu dengan pihak yang lebih lemah. Fenomena korban, jadi pelaku ini merupakan siklus kekerasan yang sulit diputus, terutama jika korban tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai. Bukan hanya korban dan pelaku, guru pun bisa terdampak secara neurologis akibat situasi bullying yang tidak terkendali. Stres berkepanjangan membuat amigdala guru selalu dalam keadaan aktif, sehingga mereka sulit berpikir rasional dalam situasi yang menantang. Kondisi ini bisa menyebabkan burnout atau kelelahan mental yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pengajaran di kelas. Trauma masa kecil akibat bullying bisa menyebabkan perubahan epigenetik, yaitu perubahan pada ekspresi gen tanpa mengubah struktur DNA. Perubahan ini dapat memengaruhi cara otak merespons stres sepanjang hidup. Hormon stres yang dilepaskan secara terus-menerus menyebabkan perubahan pada reseptor kortisol, sehingga otak menjadi lebih sensitif terhadap stres di kemudian hari. Akibatnya, korban cenderung mengalami kecemasan yang lebih tinggi,
bahkan saat menghadapi masalah kecil. Anak-anak yang mengalami bullying berat cenderung memiliki volume amigdala yang lebih besar. Amigdala adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas respons takut dan cemas. Pembesaran ini membuat mereka cenderung mengalami ketakutan berlebihan atau mudah panik, bahkan ketika tidak ada ancaman nyata. Ini menjelaskan mengapa korban bullying seringkali merasa tidak aman di lingkungan yang seharusnya nyaman. Mengapa pelaku bullying merasa puas saat mendominasi orang lain? Penelitian menunjukkan bahwa pada otak pelaku, area ventral striatum, pusat rasa puas aktif ketika melihat orang lain menderita. Ini menunjukkan bahwa otak pelaku mungkin telah terlatih untuk mengasosiasikan kekerasan dengan rasa kemenangan. Pola pikir ini terbentuk seiring waktu, terutama jika tidak ada intervensi yang tepat. Tidak jarang, pelaku bullying berasal dari keluarga dengan pola asuh yang keras atau penuh tekanan. Pola kekerasan yang dialami di rumah bisa diinternalisasi oleh anak sebagai cara berinteraksi. Studi menunjukkan bahwa gaya asuh otoriter dapat meningkatkan kadar hormon stres dalam keluarga, menciptakan lingkungan yang tidak aman secara emosional. Hal ini memicu anak untuk melampiaskan stres tersebut kepada teman sebaya di sekolah. Mengatasi dampak bullying pada korban tidak bisa hanya dengan nasihat atau hukuman. Diperlukan intervensi berbasis neuroscience yang fokus pada pemulihan otak dari trauma. Teknik seperti mindfulness dan terapi kognitif dapat membantu menurunkan kadar kortisol dan menstabilkan fungsi amigdala. Terapi ini mengajarkan anak untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi negatif dengan lebih efektif. Bukan hanya korban, pelaku bullying juga membutuhkan rehabilitasi agar tidak mengulangi tindakan agresif. Program regulasi emosi membantu mengurangi respons agresif di otak pelaku. Pendekatan ini melibatkan latihan pengendalian impuls refleksi diri dan pembelajaran empati. Hasilnya, otak pelaku menjadi lebih responsif terhadap perasaan orang lain, bukan sekadar mencari dominasi. Sekolah harus menjadi tempat aman di mana anak merasa dihargai dan didukung. Program edukasi empati dapat membantu siswa memahami dampak bullying secara langsung. Dengan belajar berbagi perasaan dan memahami perspektif orang lain, anak-anak dapat membentuk ikatan sosial yang lebih kuat dan saling mendukung. Orang tua memegang peran kunci dalam mencegah bullying, menjadi teladan positif dalam berkomunikasi dan menyelesaikan konflik, dapat menanamkan nilai-nilai empati pada anak. Lingkungan rumah yang penuh kasih sayang dan dukungan emosional akan mengurangi risiko anak terlibat dalam perilaku agresif di sekolah. Mengakhiri bullying membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, guru, orang tua, siswa, dan masyarakat. Kita perlu menciptakan komunitas yang saling mendukung dan menghargai perbedaan. Setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Mari hentikan bullying sekarang. Bullying bukan sekadar kenakalan biasa, melainkan luka dalam yang meninggalkan bekas pada otak anak. Dengan ilmu dan kepedulian, kita bisa mencegahnya. Bersama, kita ciptakan masa depan yang lebih baik. Bagikan video ini dan bantu sebarkan kesadaran tentang dampak bullying pada otak anak. Dukung perubahan dengan terlibat dalam gerakan anti-bullying di komunitas Anda.